Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel YouTube-nya Pak Kris ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengasihi seperti Allah. Oke? Nah, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, pertama adalah kasih adalah sifat Allah. Nah, Allah merupakan Tuhan yang penuh kasih terutama kepada manusia. Allah itu atau Tuhan sangat mengasihi manusia dan eh, Tuhan itu mempunyai banyak sekali kasih dan Dia sangat mengasihi ciptaannya terutama manusia. Seperti yang pertama dijelaskan adalah Allah merupakan Tuhan yang penuh kasih terutama kepada manusia. Artinya adalah Allah itu sangat mengasihi manusia. Apapun yang dilakukan manusia, apapun yang bentuk manusianya, apapun warna kulit manusianya, Allah tetap mengasihi manusia. Karena apa? Manusia adalah ciptaan gambaran Allah. Jadi Allah sangat mengasihi manusia. Yang kedua, Allah selalu menunjukkan kasihnya kepada ciptaannya dengan selalu hadir dalam kehidupan ciptaannya. Jadi anak-anak, yang dimaksudnya adalah apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan, dan dimanapun kamu berada, Allah itu selalu hadir untuk kamu. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi Allah selalu memberkati kamu, melindungi kamu, dan menemani kamu dimanapun dan kapanpun. Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Jadi apapun yang kamu lakukan, Allah tahu. Apapun yang kamu ucapkan, Allah tahu. Apapun yang kamu perbuat juga Allah pun tahu. Jadi hati-hati. Kalau kamu mau berbuat dosa, ingat Allah ada di dekat kamu. Ayo. Yang ketiga, bukti kasih Allah kepada manusia adalah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Maksudnya adalah bukti kasih Allah itu dengan cara apa? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan manusia itu tidak bisa menebus dosanya sendiri atau tidak bisa selamat dari dosanya sendiri, karena kasih Allah, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk turun ke dunia dengan menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Dengan mati di kayu salib. Itu bukti Allah mengasihi manusia. Jadi sebenarnya adalah kasih itu sifat Allah. Nah, Allah membuktikannya dengan cara apa? Dengan memberikan anaknya tunggal Tuhan kita supaya mati di kayu salib untuk menebus apa? Dosa manusia. Kalau Allah nggak mengasihi manusia, nggak mungkin Allah melakukan hal tersebut. Yang ada, kita dibiarin berdosa, terus masuk neraka. Mau kamu? Nah, tapi karena Allah mengasihi manusia, Allah tidak membiarkan itu. Yang ada adalah Allah malah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Nah, gambar di samping ini adalah bukti kasih Allah dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kamu bisa baca sendiri. Hafalkan ya. Oh ya, tulis ayat di 1 Yohanes 4 ayat 9 ini di kolom komentar ya, supaya Pak Kris tahu siapa aja yang melihat video ini. Nah, anak-anak, ada 4 kasih Allah ya. 4 kasih utama Allah. Yang pertama ada agape, philia, storge, eros ya. Apa itu Pak Kris? Makanan apa itu? Nah, Pak Kris akan jelaskan. Pertama, agape. Agape adalah kasih tanpa syarat dan tanpa balas jasa. Artinya apa? Kasihnya ini murni, tulus, nggak minta apa-apa. Ya. Jadi benar-benar mengasihi. Agape ini untuk sekarang yang bisa melakukannya hanyalah Allah. Kenapa begitu Pak Kris? Karena Allah benar-benar mengasihi manusia. Buktinya apa? Sampai memberikan anaknya. Allah tidak minta apa-apa loh. Allah cuma tidak minta dikasih balik. Enggak, terserah manusia. Tapi Allah benar-benar mengasihi manusia.
tanpa syarat. Nah, yo. Kalau manusia nggak semua bisa melakukan kasih agape ini. Karena apa? Karena ketika manusia mengasihi orang lain, dia tuh masih berpikir apa? Wah, aku mengasihi kamu supaya kamu mengasihi aku. Nah, ada timbal balik. Tapi kalau Allah enggak, aku mengasihi kamu karena pada dasarnya aku memang sudah mengasihi kamu, bukan kamu yang mengasihi aku duluan, tapi aku yang mengasihi kamu duluan. Sehingga Allah benar-benar tulus ketika mengasihi manusia. Itulah agape, kasih Allah yang pertama, yaitu kasih tanpa syarat dan tanpa tanda balas jasa. Yang kedua, filia. Filia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Nah, ini baru bisa dilakukan sama manusia. Contohnya adalah mengasihi sahabat atau mengasihi saudara. Biasanya kasih ini terjadi ketika ada orang yang mengasihi sahabatnya atau saudaranya. Itu namanya kasih filia. Contoh, kamu mengasihi kakakmu, kamu mengasihi adikmu. Itu kasih filia. Nah, atau kamu mengasihi sahabatmu, itu kasih filia. Kamu mengasihi orang lain, itu kasih filia. Itu adalah kasih filia. Yang ketiga, storge. Storge adalah kasih yang timbul karena ikatan keluarga. Nah, kasih ini biasanya terjadi ketika kamu mengasihi papa mama, kakak adik, kakek nenek, dan semua yang berhubungan dengan keluarga kamu. Jadi kasih ini, storge ini adalah kasih dalam kekeluargaan. Ketika kamu mengasihi keluargamu, itu berarti kamu sudah menjalankan kasih storge. Jadi storge ini kasih dalam keluarga. Eros. Eros adalah kasih terhadap lawan jenis. Lawan jenis itu apa, Pak Kris? Lawan jenis itu adalah manusia yang berbeda. Contohnya laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan berbeda jenis. Nah, jadi eros ini adalah kasih terhadap laki-laki dan perempuan. Bukan pacaran loh ya, bukan. Tapi mengasihi lawan jenis. Contoh, menghargai lawan jenis, mengasihi perempuan, mengasihi laki-laki, menghargai laki-laki, menghargai perempuan. Itu sudah bentuk kasih storge. Kasih eros. Jadi ada 4 ini ya, diingat-ingat kasih Allah ada 4 dan diingat-ingat artinya. Oke? Agape, filia, storge, dan eros. Nah, berikutnya, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kasih merupakan sifat dasar orang Kristen. Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Selain itu ada lagi, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Orang Kristen itu diajarkan untuk selalu mengasihi siapapun. Nggak boleh pilih-pilih orang, nggak boleh pilih-pilih siapa yang mau dikasihi. Mau teman, saudara, musuh, itu dikasihi semua. Nggak boleh nggak ada yang dikasihin. Karena apa? Tuhan pun ketika dia di dunia, dia juga mengasihi orang-orang yang membenci dia, mengasihi keluarga dia, mengasihi teman-temannya, dan semuanya. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, kamu juga harus seperti itu. Karena apa? Kamu orang Kristen. Kamu diajarkan untuk mengasihi. Dan kasih adalah sifat dasar orang Kristen. Artinya apa? Orang Kristen terlahir untuk mengasihi. Itu loh. Yang kedua, Tuhan selalu mengasihi manusia. Begitu juga dengan kita. Harus mengasihi orang lain. Nah, Tuhan itu selama hidup, Tuhan Yesus ya selama hidup, dia mengasihi semua orang loh. Termasuk musuh-musuhnya. Nah, kamu sebagai anak Tuhan, kamu juga harus meniru itu. Kamu harus mengasihi orang lain, tidak boleh terkecuali. Siapapun itu, harus kamu kasihi. Yang ketiga, kasih merupakan hal terbesar yang harus selalu dilakukan oleh orang Kristen. Seperti Pak Kris bilang, orang Kristen dilahirkan untuk mengasihi. Artinya apa? Apapun yang kamu perbuat, siapapun yang kamu temui, harus kamu kasihi. Tidak boleh ada permusuhan. Yang ada adalah perdamaian. Yang keempat,
Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain termasuk musuh kita. Ingat dua kata Pak Kris tadi, ajaran Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan juga apa? Kasihilah musuhmu. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang tidak kita kasihi. Kita harus mengasihi semuanya. Semua orang harus kita kasihi. Tidak boleh ada yang tidak kita kasihi. Ingat ya, harus dikasih semua. Kelima, Tuhan mau kita selalu hidup dalam kasih dan mengasihi semua orang. Nah, artinya apa? Kalau kamu nggak dikasihi sama seseorang, kamu harus mengasihi dia terlebih dahulu. Kalau kamu sudah mengasihi dia terlebih dahulu, jangan berharap untuk dikasih balik. Kalau kamu mengasihi orang, terus kamu dimusuhi, ya sudah, tetap kasihi dia. Jangan dimusuhi balik. Kamu tetap kasihi dia. Jangan justru sebaliknya. Oke? Jadi, tetaplah hidup dalam kasih dan tetaplah mengasihi semua orang. Nih, ini adalah contoh mengasihi semua orang. Kamu bisa lihat berbagai macam orang di sini. Ada yang kulit putih, hitam, ada yang coklat sawo matang, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ada yang giginya ompong, ada yang senyum tok, ada yang giginya lengkap, macam-macam. Tapi mereka melakukan apa? Mereka mengasihi, mereka saling berpelukan. Tidak ada kan yang bermusuhan. Ini adalah contoh yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Mengasihi semua orang. Bisa kamu lakukan? Pasti bisa. Karena Pak Kris apa? Karena Pak Kris yakin kamu adalah anak Tuhan yang hebat dan kamu bisa melakukan ini. Lakukan ya. Nah, mengapa sih kita harus mengasihi seperti Allah? Yang pertama, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Pak Kris tadi bilang, Tuhan itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Sebelum kita diciptakan, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Sebelum kamu dilahirkan, Tuhan sudah mengasihi kamu. Ayo bayangkan. Kamu masih di dalam perutnya mamamu itu mamamu hamil. Kamu udah dikasihi sama Tuhan. Ayo, bahkan kamu belum tahu siapa Tuhan, kamu di dalam kandungan udah tahu sama Tuhan. Tapi mungkin kamu belum tahu caranya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengasihi kamu. Nah, jadi karena Tuhan sudah mengasihi kamu pun harus mengasihi orang lain. Gitu loh. Yang kedua, karena Allah sudah mengajarkan kita untuk mengasihi. Ingat ya, ajaran Allah yang tadi yang Pak Kris sebutkan, kasih sesamamu, kasih juga musuhmu. Itu ajaran Allah. Sehingga dengan kata lain, Allah itu sudah mengajari kamu untuk mengasihi. Nggak boleh kamu nggak melakukannya. Karena apa? Kalau kamu memang anak Tuhan, kamu harus menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan ajaran Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi semua orang. Yang ketiga, karena mengasihi adalah perintah Allah bagi manusia. Oke. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi semua orang. Berani kamu nggak menuruti perintah Tuhan? Oh, kamu kalau nggak menuruti perintah Tuhan, disentil sama Tuhan, habis kamu. Nah, oleh karena itu, bukan berarti Tuhan jahat loh ya, enggak. Oleh karena itu, sebisa mungkin kamu harus mengasihi, karena itu perintah Tuhan. Kamu manusia ciptaan Tuhan, kamu diciptakan sama Tuhan. Apa sih susahnya melakukan perintah Tuhan? Apalagi perintahnya cuma untuk mengasihi. Nggak susah pasti. Sudah, kamu kasihi semua orang. Semua orang termasuk musuhmu. Sudah, itu gampang kok. Kamu pasti bisa melakukannya. Karena apa? Itu perintah Tuhan. Kalau kamu lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kamu. Dan Tuhan akan lebih mengasihi kamu. Percaya Pak Kris? Oke ya. Yang keempat, karena manusia diciptakan untuk saling mengasihi, bukan untuk memusuhi. Nah, ini yang harus diingat. Kamu itu diciptakan Tuhan untuk mengasihi, bukan untuk memusuhi. Tuhan tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan untuk saling bermusuhan. Ingat kata-kata Pak Kris. Tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan untuk bermusuhan. Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk mengasihi.
Diingat-ingat itu. Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan untuk saling memusuhi. Karena apa? Tuhan itu ingin manusia itu hidup dalam kasih, bukan permusuhan. Karena Tuhan sudah mengajarkan manusia untuk mengasihi, bukan untuk memusuhi. Jadi sebisa mungkin kamu kasihi semua orang. Karena apa? Kamu manusia, kamu diciptakan sama Tuhan. Artinya apa? Kamu diciptakan untuk mengasihi orang lain. Beda kalau kamu yang menciptakan iblis. Wah, yes, repot. Kamu pasti isinya hari-hari permusuhan, bertengkar. Tapi karena kamu diciptakan sama Tuhan, maka kamu selalu harus mengasihi. Oke? Oke. Pentingnya mengasihi seperti Allah. Kalau kamu mengasihi seperti Allah, yang pertama, kehidupan manusia akan menjadi lebih damai. Kalau kamu masih mengasihi ya, percaya Pak Kris, tidak ada yang namanya permusuhan tuh. Karena apa? Isinya tuh damai. Apa yang mau dimusuhin? Tidak ada. Manusia saling mengasihi, saling menyayangi. Enak, damai, nggak ada permusuhan. Enak kan? Coba kalau nggak damai, perang, permusuhan, tukaran, wah, nggak seru. Enak damai, terus tenang, wes lah, hidup tuh pasti lebih enak. Yang kedua, manusia akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya manusia saling mengasihi, bukan tidak mungkin, dia akan saling mengasihi satu sama lain. Nah, aku mengasihi kamu, kamu mengasihi Pak Kris. Kamu mengasihi orang lain mengasihi kamu. Kan enak, damai, ya toh? Iya. Yang ketiga, tidak akan ada permusuhan antar manusia, sudah pasti. Yang keempat, tidak akan ada perang di dunia. Anak-anak, kemarin tahun 2020, di awal tahun 2020, dunia sempat digemparkan tentang akan adanya perang. Ya. Kamu bayangkan dah kalau misalnya ada perang. Ngeri loh. Bahaya loh teman-teman, anak-anak. Tidak ada kedamaian. Yang ada apa? Adanya penindasan, kesengsaraan, kesedihan, dan sebagainya. Perang itu tidak enak. Makanya itu, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sedang belajar, sebisa mungkin, ciptakan masa depan yang indah. Kamu harus membuat masa depan yang indah. Dengan cara apa? Mengasihi semua orang. Ketika kamu mengasihi semua orang, tidak akan ada perang di dunia. Yang akan ada apa? Perdamaian. Semua negara hidup dalam damai. Itu loh. Jadi Pak Kris nggak tahu ya, kamu kedepannya nanti jadi apa? Mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi mungkin pemimpin dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), ada yang menjadi pemimpin negara. Wah, pokoknya banyak lah. Apapun cita-citamu, apapun yang kamu nanti kedepannya kamu jadi apapun, tetaplah mengasihi, tetaplah membawa damai. Karena apa? Muliakanlah Tuhanmu dalam kasih. Oke ya, bisa ya Pak Kris, yakin kalian semua pasti bisa. Manusia akan lebih bisa menghargai perbedaan. Kalau manusia saling mengasihi, nggak ada yang namanya menghina, mengejek, atau rasis. Rasis itu apa Pak Kris? Rasis itu adalah menghina atau menjelekkan ras atau suku tertentu. Maksudnya menjelekkan bentuk fisik, menghina bentuk fisik, nggak ada. Kalau kamu saling mengasihi, kamu akan bisa menghargai perbedaan orang lain. Itu pasti. Dan jangan sampai kamu melakukan ini. Ya, tetaplah mengasihi dan menghargai perbedaan orang lain. Jangan menghina atau menjelekkan mereka. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Oke? Berkat dari Allah akan selalu memberkati manusia. Anak-anak, Tuhan pernah bilang, kalau misalnya kamu hidup dalam damai, berkat Tuhan itu akan turun seperti embun pagi di jenggot Harun, dan berkatnya akan mengalir seperti sungai. Itu beneran.
Kalau kamu mengasihi orang lain, ya, kamu mengasihi orang lain, kamu akan selalu dapat berkat. Berkatnya itu bukan uang atau bukan harta, enggak. Kamu dapat teman itu berkat. Ada orang yang mengasihi kamu itu berkat. Ada orang yang menolong kamu itu berkat. Perdamaian di dunia ini adalah berkat. Jadi berkat itu kayak gitu. Itu pasti indah. Nggak ada permusuhan, itu pun berkat. Jadi berkatnya Tuhan tuh ya kayak gitu, itu kedamaian. Dengan satu syarat apa? Kasihilah semua orang. Pasti kamu akan diberkati sama Tuhan. Percaya Pak Kris. Sudahlah. Mulai sekarang cobalah untuk mengasihi semua orang. Nah, ini adalah cara mengasihi seperti Allah. 1, kita harus mengasihi seluruh manusia dengan tulus. Agape. Kalau kamu mengasihi, terus kamu dimusuhi, jangan kamu balas dengan memusuhi. Tetaplah mengasihi. Kedua, kasihilah musuh kita. Kalau kamu punya musuh, walaupun kamu nggak salah, minta maaflah duluan. Kalau kamu punya musuh, tetaplah kasihi. Jangan dimusuhi. Oke. Yang ketiga, menolong semua manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Keempat, menghargai perbedaan semua orang. Jangan menjelekkan atau menghina. Kelima, menerapkan 4 kasih Allah dalam hidup kita. Ayo, masih ingat enggak 4 kasih Allah? Agape, storge, philia, dan eros. Diingat-ingat ya. Keenam, mencintai semua manusia karena mereka juga ciptaan Allah. Anak-anak ingat, manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Artinya apa? Kamu juga diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Maka sesama gambar Allah lebih baik menghargai, jangan menjelek-jelekkan. Kalau kamu menjelek-jelekkan, sama saja kamu menjelek-jelekkan Tuhan. Kalau kamu menghina manusia lain, sama saja kamu menghina Tuhan. Tapi kalau kamu mengasihi manusia lain, sama saja dengan kamu mengasihi Allah. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, ini adalah contoh mengasihi seperti Allah. Kamu lihat di sini. Ini ada yang lagi mukul, tong, tapi ditangkis dengan apa? Hati. Artinya apa Pak Kris? Artinya adalah kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu, jangan dibalas berbuat jahat, tapi kasihilah dia. Pak Kris, susah loh Pak Kris. Kalau punya musuh, terus gimana mau mengasihinya? Anak-anak, kalau kamu punya musuh, tapi kamu mengasihi dia, ingat, kamu mengasihi dia, musuhmu itu akan malah merasa bersalah ke kamu. Dia menjahati kamu, dia menyakiti kamu, tapi kamu gak pernah membalas. Dia pasti akan mikir, kok bisa ya anak ini ya? Kok gak mau membalas aku ya? Kok baik banget ya? Dia akan merasa gak enak. Dia akan merasa tidak enak sendiri. Akhirnya apa? Dia tidak akan mengganggu kamu, tidak akan menyakiti kamu. Yang ada apa? Dia malah minta maaf sama kamu. Karena apa? Dia merasa bersalah karena sudah menyakiti kamu. Gitu. Tapi kalau kamu balas dengan kekerasan, tambah seneng dia, tambah marah, tambah berantem, tambah seneng dia. Nah, tapi kalau kamu mengasihi dia, yang ada apa? Dia malah merasa nggak enak. Akhirnya apa? Dia minta maaf sebelum kamu minta maaf. Gitu loh. Jadi ketika kamu dimusuhi atau disakiti sama temen, jangan ganti memusuhi dia, jangan. Tapi tetap kasihi dia. Supaya apa? Supaya kasih Allah menyentuh dia dan kamu tetap dikasihi sama Allah. Percaya deh, dia pasti akan merasa tidak enak terus dia minta maaf sama kamu. Sejahat-jahatnya orang, sejahil-jahilnya orang, ketika dia dikasih, dia tidak akan pernah menyakiti lagi. Itu beneran. Lanjut. Belajar mengasihi seperti Allah. Ini ayatnya, kamu bisa baca sendiri ya. 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Kamu baca sendiri, oke? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kasih adalah Allah. Dan Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita sebagai anak Allah harus selalu mengasihi kepada semua orang. Sebagai wujud kita mengasihi Allah dan terima kasih karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, artinya apa?
Allah itu adalah kasih. Ketika kamu mengasihi, berarti kamu sudah mengasihi Allah. Oleh karena itu, ketika kamu mengasihi ya, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu mengasihi Allah dan berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. Gitu. Jadi ketika kamu mengasihi temanmu, mengasihi musuhmu, keluargamu, itu sudah menunjukkan bahwa kamu mengasihi Allah. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dibaca juga nanti. Dalam ayat ini dijelaskan sifat-sifat kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Ini adalah cara ketika kamu mengasihi, ya. Jadi kamu kalau mau mengasihi orang harus sabar, harus murah hati, gak boleh cemburuan atau iri, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kamu masih melakukan ini, sombong, memegahkan diri, gak baik, cemburuan, berarti kamu tidak mengasihi. Tapi kalau kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah mengasihi dengan benar. Nah, belajar mengasihi seperti Allah. Kamu baca tulisannya ini. Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita. Artinya apa? Ketika kamu mengasihi seseorang, berdamailah dengan semua orang. Kasihilah semua orang. Dan jangan memilih orang untuk kamu kasihi. Karena apa? Cintanya Tuhan itu tidak pernah selesai sama kamu. Dari kamu belum lahir, sampai kamu lahir, sampai kamu meninggal, Tuhan tetap cinta sama kamu. Oke ya. Jadi kamu pun harus seperti itu. Kamu harus mengasihi orang, siapapun itu, sampai kapanpun. Nah, itu menandakan kamu sudah mengasihi seperti Allah. Nah, ini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Anak-anak, pesan hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika kamu mengasihi manusia lain atau mengasihi orang lain, sebaiknya kamu mengasihi seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika kamu melihat orang lain kelaparan, maka berilah dia makanan. Contoh, kalau kamu lapar, masa kamu tidak makan? Nah, artinya apa? Kalau kamu mengasihi orang lain, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu jaga kesehatan, maka kamu jaga kesehatan orang lain. Contoh kayak sekarang, lagi COVID, ya. Kamu pakai masker, itu untuk menjaga kesehatan. Tapi kamu juga menjaga kesehatan orang lain, supaya nggak tertular penyakit. Kalau kamu lagi makan karena lapar, terus ada orang lain juga yang kelaparan, kamu ngasih makan, itu berarti kamu juga mengasihi dia. Karena apa? Kita berbagi rasa kenyang. Dan banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimanapun, kamu tetaplah harus mengasihi manusia lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Artinya, kamu mengasihi orang seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan jangan lupa, kasihilah musuhmu juga seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Kamu harus berdamai dengan musuhmu dan jangan pernah kamu menyakiti musuhmu. Tapi kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Oke ya, bisa ya? Nah, ini adalah akhir pembelajaran kita. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin hal-hal yang kurang jelas mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Nanti Pak Kris akan jawab. Oke? Pesan Pak Kris, tetaplah mengasihi semua orang. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Oke? Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.